Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amelia, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 5 kelompok 4 tahun 2022, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam pembelajaran agenda 2. Pada agenda kedua ini, kami kembali menggunakan metode asinkronus untuk mempelajari materi yang sudah disediakan di web Collabjar ASN Pintar. Pada materi ini, kami diminta untuk memberikan contoh upaya membangun budaya core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional dengan mengidentifikasi potensi, penghambat, dan cara mengatasinya. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan mutu pelayanan agar masyarakat menerima pelayanan secara prima. Potensi hambatan yang mungkin terjadi adalah adanya lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan dan jumlah petugas yang tidak seimbang dengan pasien yang datang, sehingga mengakibatkan komunikasi yang buruk antara petugas dan pasien. Hal ini dapat menyebabkan pasien tidak menerima pelayanan dengan baik dan efeknya adalah menurunnya mutu pelayanan di puskesmas. Upaya mengatasinya adalah dengan menambahkan jumlah petugas atau melakukan pelatihan pelayanan untuk petugas puskesmas agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan serta rajin melakukan survei untuk meminta kritik dan saran dari masyarakat. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan pelayanan sesuai dengan jadwal yang tersedia. Potensi hambatan yang mungkin terjadi adalah masih adanya petugas yang datang ke puskesmas tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pelayanan. Upaya mengatasi kondisi ini yaitu bisa dengan memberikan teguran atau sanksi bagi petugas yang datang tidak tepat waktu dan memperlambat jalannya pelayanan. Pada nilai kompeten, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan untuk meningkatkan kompetensi petugas. Potensi hambatan yang terjadi adalah masih adanya petugas yang hanya berfokus pada kemampuannya saat ini dan melakukan pekerjaan seadanya. Upaya untuk mengatasi hambatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar rutin dan pelatihan ataupun studi banding untuk meningkatkan kompetensi bidang petugas. Pada nilai harmonis, upaya yang dilakukan adalah saling membantu antar petugas yang ada di puskesmas dalam melaksanakan tugas, seperti program-program yang dimiliki beberapa bidang di puskesmas. Potensi hambatannya adalah tingginya tekanan dalam pekerjaan dan kurangnya kepekaan antar petugas untuk membantu satu sama lain dengan beranggapan bahwa program tersebut bukan tanggung jawabnya. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut bisa dengan sering melakukan kegiatan bersama untuk seluruh petugas puskesmas agar terciptanya lingkungan kerja yang akrab dan nyaman. Pada nilai loyal, upaya yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan manajemen puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Potensi hambatan yang terjadi adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan itu sendiri. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan pemberian sanksi kepada petugas yang melakukan pelanggaran tersebut. Pada nilai adaptif,
Upaya yang dapat dilakukan adalah mewujudkan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan perkembangan zaman. Potensi hambatan yang muncul adalah semakin berkembangnya teknologi secara cepat, sehingga masih ada petugas yang tidak menguasai teknologi secara maksimal. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan kegiatan pelatihan secara rutin yang diikuti oleh para petugas untuk meningkatkan perkembangan yang ada sesuai dengan bidang masing-masing. Dan yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Upaya yang dilakukan yaitu contohnya seperti dokter yang bekerja sama dengan apoteker untuk mengadakan kegiatan pelayanan home care. Potensi hambatan yang mungkin ada adalah seperti keadaan saat COVID-19, sulit mengunjungi masyarakat karena harus membatasi interaksi jarak dekat, dan juga minimnya petugas yang ada di puskesmas untuk melakukan kegiatan home care tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan kegiatan home care dan menjadwalkan kegiatan agar tidak mengganggu kegiatan pelayanan lainnya. Sekian pengalaman yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.